لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Teman-teman para hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di salah satu daripada rumahnya. Guna dan tujuan adalah untuk sama-sama belajar, pelajari daripada urusan agama kita yang mudah-mudahan bisa menambah bekal untuk saya dan kita semua dalam menyongsong hari pertemuan dengan Allah Rabbul Alamin. Dan kita bersalawat untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan agama dengan baik kepada umat ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini teman-teman kita akan lanjutkan membahas atau membaca daripada surat Fussilat, ya. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah kita beristi'adzah padanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata atau mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka kemudian kata Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka di atasnya. Jadi mereka istiqamah. Dikata istiqamah teman-teman, ya. Istaqamu di sini mereka beristiqamah, yakni dalam bentuk kata kerja, ya, dalam bentuk fi'il. Setelah mereka mengucapkan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami, Allah adalah Rabb yang satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, maka mereka istiqamah di atas pernyataan itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan senantiasa turun kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa abashiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dahulu telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian semasa di dunia. Ayat ini, teman-teman, adalah ayat yang sangat padat dengan pelajaran, di mana dia datang setelah berita tentang orang-orang kafir. Dan ayat ini khusus berita tentang orang beriman. Kalau orang kafir tadi, ini dari sisi munasabah, ya, hubungan satu ayat dengan ayat yang sebelumnya. Dari sisi munasabah, kalau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal ihwal orang-orang kafir di dunia dan kondisi mereka di akhirat. Di dunia mereka bangkang, menolak kebenaran, sombong dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ya. Itu ihwal mereka di dunia. Sudah beragam peringatan demi peringatan yang Allah berikan kepada mereka, baik itu melalui peringatan nikmat yang Allah turunkan, keperkasaan Allah yang yang begitu sempurna yang Allah perlihatkan atas mereka, kemudian kisah-kisah umat-umat terdahulu, bagaimana akhir daripada kehidupan mereka karena urusan menolak para nabi dan rasul. Banyak kisah sebab-sebab yang hidayah itu sampai kepada mereka.
Namun mereka tetap congkak bengkang. Akhirnya apa? Kondisi mereka di akhirat adalah kondisi yang sangat di puncak atau di ujung keburukan. Di ujung keburukan. Satu orang kafir dengan kafir yang lain saling melaknat, saling membenci. Ya, bahkan mereka orang-orang kafir meminta kepada Allah dia dalam neraka nanti, ya Allah, arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, perlihatkan kepada kami dahulu golongan jin dan golongan manusia yang telah menyesatkan kami. Naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami taruh hari ini mereka di bawah telapak kaki kami, biar kami injak mereka. Padahal dahulu teman-teman, orang ini adalah follower satu dengan yang lain. Mereka bahasa kitanya konco pelangkin. Tahu konco pelangkin, Pak? Konco pelangkin ya, artinya sahabat dekat, saling tolong menolong semasa di dunia, saling berkasih sayang semasa di dunia, tapi di atas kebatilan, di atas kekufuran. Kondisi mereka di akhirat seperti itu. Jadi mereka satu dengan yang lain saling melaknat. Dan mereka kekal di dalam apa? Di dalam neraka. Nah, sekarang kita akan mendengar pula kisah bagaimana kondisi orang beriman di dunia dan kondisi mereka di akhirat kelak. Nah, orang-orang beriman teman-teman, Allah sebutkan di ayat yang mulia ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya, yang mengucapkan atau yang meyakini ya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Kata qalu di sini maknanya tentu bukan hanya sebatas pelafazan, ya, sebatas lafaz atau lisan melafazkan cukup dengan itu, tentu tidak. Maknanya adalah orang yang melafazkan, mengikrarkan sesuatu yang muncul dari hatinya di atas dasar ilmu, ya. Karena orang kalau dia berbicara tapi tidak paham dengan yang diucapkan, maka orang ini dicap sebagai orang yang tidak mengerti atau bisa jadi orang gila. Orang gila teman-teman. OD apa namanya? OJK apa namanya itu? Orang yang dalam ODJJ itu ya. Itu kan kadang lisannya berbeda dengan perbuatannya. Dia mau dia mengucapkan satu, yang diperbuatnya lain. Ini orang seperti ini gila. Tapi yang dimaksud dengan qalu rabbuna Allah, mereka mengucapkan sesuatu, Rabb kami adalah Allah, benar bukan hanya sebatas lisan mengucapkan, tidak. Tapi benar-benar di atas dari hati yang dalam, yang ditopang dengan ilmu dan keimanan. Nah, apa yang mereka ucapkan teman-teman? Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mubtada dan khabar. Ya. Apa yang maksud dengan Rabb? Mereka meyakini mulai dari kata Rabb, yakni Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan kami, memberi kami rezeki, yang bisa menolak mudarat dari kami, memberikan manfaat kepada kami. Karena sebab itu, maka kami tauhidkan mereka. Karena teman-teman, inilah ucapan yang diinginkan oleh syariat. Ya, tidak ada atau bisa jadi manfaatnya tidak ada ketika orang mengucapkan sesuatu kalimat namun dia tidak faham. Apalagi kalimatnya adalah kalimat tauhid. Dan ini adalah penyakit yang menimpa banyak daripada kaum muslimin. Mereka terkadang mengucapkan lisannya mengucapkan kalimat satu, tapi perbuatannya justru berseberangan. Contoh, ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan kalimat yang paling agung, kalimat tauhid. Tapi justru perbuatannya apa, Pak? Di tangannya masih ada ajimat, di rumahnya masih dipasang foto-foto wali, foto tuanku, foto apa namanya, tokoh-tokoh yang diagungkan dengan keyakinan tertentu, bukan hanya sebatas memajang foto, tidak, tapi ada unsur ideologi di sana, keyakinan. Ya, ada tuanku, di foto tuanku ditaruh di kedai makan, di kedai nasi, restoran. Ketika ditanya, Pak, ini foto siapa? Oh, ini foto tuanku. Tuanku Fulan contohnya. Kenapa ditaruh di sini? Oh, ini kakek apa? Tuanku gua. Maksudnya kakek saya dahulu, guru saya. Nah, nanti ketemu di restoran yang lain yang berbeda, 2, 3, sampai 10 restoran, masih ketemu foto orang itu. Ditanya, jawabannya sama. Orang ini berarti apa? Banyak kali nggak cucunya, Bang? Cucunya banyak kali, keluarganya berarti banyak kali. Ternyata usut dan menyusut, ini bukan foto tuanku sembarangan. Tapi foto yang kalau dipajang di restoran, diyakini restoran akan banyak yang datang, laris manis gitu ya. Subhanallah. Padahal mereka orang muslim mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Nah, oleh karenanya dalam Islam teman-teman, yang dinilai itu bukan sebatas lisan, tidak. Karena kalau hanya sebatas mengucapkan, yang dituntut adalah konsekuensi. Orang mengucapkan sesuatu ada konsekuensinya, ya. Kalau seseorang
Seperti dahulu orang-orang Arab, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, khusus jahiliyah, Arab jahiliyah. Tidak mau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika Nabi mengajak kepada mereka, wahai orang-orang Arab, wahai jahiliyah, ucapkanlah la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka sombong, tidak mau, Pak. Tidak mau mengucapkan. Kenapa? Mereka tahu dengan makna la ilaha illallah dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Kalau mengucapkan itu, otomatis satu, dia mesti meninggalkan, berlepas diri dari segala bentuk penyembahan-penyembahan yang dibikin oleh leluhur mereka. Yang kedua, mereka mesti memurnikan tauhid kepada Allah sebagaimana diajarkan Muhammad. Itu konsekuensi. Oleh karena mereka tidak mau mengucapkan itu. Masa mau meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan berhala yang sudah dibangun beratus-ratus tahun oleh nenek moyang kami. Gak mau kan. Oleh karenanya mereka Pak Abu Lahab, Abu Jahal tidak mau ucapin apa? La ilaha illallah. Kenapa? Karena ada konsekuensi. Adapun hari ini orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi justru perbuatan mereka menyelisih daripada yang mereka ucapkan. Ya. Orang kalau diundang ke persidangan, Pak, saya panggil Bapak Teddy dengan Bapak Khuru, dipanggil untuk persaksian ke mahkamah contohnya. Nanti qadhi atau hakim pasti dia akan bertanya, kenapa Anda datang ke sini? Untuk diminta persaksian. Kenapa Anda memiliki mau bersaksi? Karena Bapak tahu tentang kronologi terjadinya sebuah urusan atau masalah. Pasti itu, Pak. Kalau Pak Teddy sama Pak Bakro diundang ke mahkamah, namun tidak tahu tentang kronologi, Bapak tidak ngerti tentang seluk-beluk masalah, terus Bapak mengucap apa? Kalaupun mengucapkan berarti apa? Ngaur, ngarang nanti. Nah, gitu. Ini untuk urusan dunia saja, teman-teman. Urusan di dunia nih, dituntut orang yang benar-benar faham dengan apa yang akan diucapkan. Apatah lagi dengan urusan agama. Yang sangkut pautnya bukan masalah sampai di dunia, tidak. Sampai ke akhirat. Oleh karenanya, ada ayat di dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan tidak ada manfaat sesembahan yang disebut selain Allah. Mereka tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang lain. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang menyaksikan suatu kalimat yang benar. Apa maksud kalimat yang benar di sini? Jumhur ahli tafsir mengatakan ini kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Sementara mereka berilmu, mereka tahu apa makna dari kalimat yang dia ucapkan. Paham teman-teman? Oleh karenanya saya dan kita semua kita mengingatkan dan mengajak. Saya pun juga sama, kita kurang dalam hal ini. Kita mesti belajar tentang kalimat tauhid. Apa makna kalimat daripada la ilaha illallah? Apa konsekuensinya? Apa kewajiban kita atas kalimat itu? Ada syarat-syaratnya. Itu mesti dipelajari, diulang dan diajarkan kepada kaum muslimin. Karena terkadang teman-teman, umat ini jatuh kepada kesyirikan, ya, karena mereka tidak faham atau mungkin ilmu belum sampai kepada mereka. Oleh karena kita bertugas untuk memberikan edukasi. Edukasi tentang apa? Tentang agama, tentang kalimat tauhid, dan itu adalah fondasi dalam agama kita. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian apa kata Allah? Orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atasnya. Apa maksud istiqamah, teman-teman? Yani mereka konsisten di atas kalimat itu. Mereka konsisten di atas kalimat itu. Dan mereka tidak akan mengganti, tidak melakukan hal yang berseberangan dengan kalimat yang sudah diucapkan tadi. Iqrar yang sudah dia sampaikan. Tidak bertentangan dengan ucapannya. Baik. Kalau bertentangan, teman-teman, bisa jadi orang mengucapkan sesuatu, tapi perbuatannya lain, biasanya dihukum apa? Munafik. Apa hukumannya? Munafik. Kenapa? Lain yang dikata, lain pula yang dibuat, ya kan? Itu munafik biasanya. Tapi kita tidak mengatakan orang-orang seperti munafik, tidak. Bisa jadi ilmu belum sampai kepada mereka. Bisa jadi ilmu belum sampai kepada mereka. Nah, orang yang istiqamah seperti ini, ya, di atas kalimat yang diucapkan tadi, yakni adalah kalimat tauhid. Kalimat apa, teman-teman? Kalimat tauhid. Nah, maksud daripada Rabbunallahu tsumma istaqamu, jumhur ahli tafsir, ya, seperti At-Tabari dan yang lainnya, mereka memaknakan makna daripada qalu Rabbunallah, yakni kalimat yang di atas tauhid. Kalimat di atas tauhid dan berlepas diri daripada kesyirikan.
Saya dengar keterangan daripada Ibn At-Tabari, beliau mengatakan bahwasanya makna daripada innalladzina qalu rabbuna Allah ay wahdahu la syarikalah, yaitu satu, engkau hendaklah mentauhidkan Allah dan tidak bersekutu dalam tauhid itu kepadanya. Satu. Wa bara'u minal alihati wal andad. Yang kedua, mesti orang-orang yang mengucapkan kalimat ini, Rabb kami adalah Allah, dia mesti berlepas diri dari segala sesuatu bentuk kesyirikan. Jadi ada teman-teman, ada apa? Berpegang teguh dengan tauhid dan berlepas diri daripada lawannya. Nah, ini mesti ditegakkan karena tauhid tidak akan berdiri kecuali dengan dua ini, Pak. Ya. Tidak mungkin seseorang mengucapkan saya beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain orang berbuat syirik juga diakui itu sebagai satu kebenaran. Tidak mungkin. Mesti dia ada sikap apa? Berlepas diri. Oleh karenanya terkumpul ada namanya loyalitas, ada namanya apa? Sifat berlepas diri, wala dan bara. Ini dipakai dalam agama kita. Jadi kalau kita loyal kepada Allah, mesti berlepas diri daripada apa? Segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh uh, Sa'id bin Imran rahimahullah, beliau pernah berkata, saya qad qara'tu inda Abi Bakar As-Siddiq hadhil ayat. Aku pernah membaca ayat ini di sisi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Imran bin Husain atau afwan Sa'id bin Imran rahimahullah pernah membaca ayat yang kita baca ini, Pak, di sisi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar adalah ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat, walaupun beliau tidak memiliki madrasah tafsir sebagaimana Ibnu Abbas, bagaimana Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana Ubay bin Ka'ab. Ini kan ulama-ulama tafsir yang terkenal, ucapan mereka banyak dinukil. Kenapa teman-teman? Karena beliau memiliki guru-guru murid-murid yang banyak. Sehingga kalau di Mekah madrasah tafsir yang terkenal itu adalah madrasah tafsirnya Abdullah bin Abbas. Kalau di Madinah Ubay bin Ka'ab. Kalau di Irak, di Baghdad dahulu adalah Abdullah bin Mas'ud. Mereka ini teman-teman memiliki banyak murid. Sehingga tafsirnya itu berjalan. Tafsirnya berjalan penukilan-penukilan dan dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir yang bil ma'thur, yang mutabar. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak banyak dinukilkan tafsir dari beliau, ya. Kenapa? Karena tidak ada murid-murid yang meriwayatkan dari beliau sendiri radhiyallahu anhu. Akan tetapi ada ucapan-ucapan juga yang sampai kepada kita. Nah, di antaranya ketika beliau dibacakan ayat ini, apa kata beliau? Beliau berkata, siapa yang dimaksud dengan orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami kemudian mereka istiqamah? Mereka adalah humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini maksud daripada qalu Rabbuna Allah, ini tidak berbuat syirik dengan Allah dengan sesuatu apapun. Baik. Kemudian buah daripada tauhid ini teman-teman, fondasi tauhid yang dimiliki oleh seorang muslim dan mereka istiqamah di atasnya, ya. Apa buahnya kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka para malaikat akan senantiasa turun kepada mereka. Senantiasa turun kepada mereka. Baik. Apa kata malaikat tadi? Alla takhafu wa la tahzan. Malaikat itu mengatakan kepadanya, jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Sifat khawatir teman-teman dan sifat sedih ini adalah dua penyakit yang senantiasa membersamai kita di mana? Di dunia ini. Semua orang tidak ada yang lepas dari ini, Pak. Siapapun dia. Mau dia emir, mau dia rakyat, mau dia orang kaya, mau orang miskin, pejabat atau orang rakyat biasa, sama. Pasti dua penyakit ini tidak akan lepas daripada kita. Takut, kemudian sedih. Biasanya orang kalau takut akan tumbuh kecemasan, tumbuh kesedihan. Kan beragam macam penyakit. Oleh karenanya, salah satu kabar gembira yang diberikan oleh para malaikat kepada orang yang beristiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat jangan engkau bersedih dan jangan kalau engkau takut. Nah, pertanyaan teman-teman, kapan ucapan ini disampaikan oleh para malaikat kepada orang beriman tadi? Kapan itu, Pak? Kapan diucapkan? Ini sudah berlalu bersama kita di buku Marhaban bil Maut. Yakni ketika ruh akan berpisah dengan badan. Ketika orang mukmin orang beriman akan meninggal dunia, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan cara tatanazzal. Tatanazzal teman-teman, yakni sesuatu perbuatan yang berterusan. Jadi bukan satu
duf'ah wahidah, bukan sekali turun, tidak, tapi turun turun terus-terusan malaikat. Dan hal ini sebagaimana datang dalam hadis Barra bin Azib dalam riwayat Imam Ahmad, sebagaimana hadis yang panjang tentang proses suruh orang beriman, orang kafir keluar, bagaimana perlakuan Allah pada mereka, ini telah lalu bersama kita. Intinya, para malaikat ketika itu memperlakukan orang beriman. Apa kata mereka? La takhafu wa la tahzanu. Hari ini jangan kalian khawatir, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Ya, kemudian wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hari ini berilah bergembira kalian dengan surga yang dahulu Allah janjikan kepada kalian semasa di dunia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan saya dan kita semua serta saudara kita kaum muslimin dan muslimat mendapatkan janji yang mulia ini. Dan janji ini teman-teman akan kita peroleh kapan? Dikala kematian mendatangi kita. Ya, dikala kematian mendatangi kita. Walaupun ada tafsiran dari sebagian para salaf, seperti diriwayatkan daripada Waqi' bin Jarrah, kemudian Ibnu Abi Zaid, ya, Ibnu Abi Zaid rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kabar gembira di sini adalah al-busyra ay fi thalathati mawadin. Kabar gembira itu akan datang pada 3 keadaan, 3 tempat. 1, indal maut, yakni ketika ruh berpisah dengan jasad. Yang kedua, wa indal al-qabr wa fil qabri, dan di dalam kuburan. Jadi dalam kuburan juga akan datang malaikat kepada kita. Ini maksudnya tatanazzal. Jadi di sini turun, besok turun lagi di dalam kuburan. Kenapa? Kondisi huru-hara dalam kuburan itu luar biasa. Jika fitnah, malaikat bertanya kepada kita, ini pun malaikatnya luar biasa. Wajahnya biru, hitam yang berwarna biru. Hitam campur warna biru, menakutkan. Dan dia akan menggertak, ya, syadidul intihar. Dalam hadis katakan syadidul intihar, yakni gertakannya sangat kuat dan keras. Jadi itu diperlakukan sama. Nah, di saat itu orang beriman akan ditolong oleh Allah SWT. Ada malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya. Kemudian yang ketiga, wa indal ba'thi, ya, dan ketika di hari berbangkit. Jadi ketika hari berbangkit, hari kiamat luar biasa. Hari yang sangat menakutkan. Maka di hari itu malaikat akan senantiasa membersamai kita dan mengatakan, la takhafu wa la tahzan. Jangan kalian khawatir dan jangan kalian bersedih. Ada juga yang menafsirkan maknanya, jangan kalian khawatir apa yang akan menimpa kalian. Karena urusan kalian adalah orang yang beriman, bertauhid kepada Allah, menolak bersenantiasa membersamai Allah dalam tauhid dan tidak berbuat syirik, maka balasannya dari Allah apa? Hari ini kalian tidak perlu bersedih apa yang akan terjadi. Apa setelah kematian apa? Kan ini alam gaib, Pak. Nggak tahu kita apa yang akan terjadi. Nah, di hari itu jangan khawatir apa yang akan terjadi. Kami akan membersamai kalian hari ini di dalam kuburan dan dikala kalian dibangkitkan. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Artinya apa? Jangan kalian bersedih dengan ma fatakum dari keluarga kalian. Jangan kalian sedih. Jangan kalian bersedih dengan anak-anak kalian, istri kalian yang kalian tinggalkan. Allahu Akbar. Berita yang sangat menggembirakan. Inilah untuk orang-orang beriman. Dan ini sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, man ahabba liqa Allah, habballahu liqa'ah. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka Allah akan merindu bertemu dengannya. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, alaisa, atau ya Rasulullah, kulluna nakra'u lil maut. Ya Rasulullah, setiap kita tuh benci kematian. Masa kita mau, bagaimana kita mengaplikasikan hadis ini? Maksudnya siapa yang rindu bertemu Allah, Allah akan rindu bertemunya. Padahal kita takut kematian. Nah, maka Nabi SAW menjawab, laisa dzalika, ya, karahatul maut. Bukan maksudnya adalah seorang mukmin itu benci kematian, tidak. Maksudnya adalah walakinnal mu'mina, ya, idza hudira ja'al basyiru minallah. Tapi orang beriman itu kalau dia akan berpisah roh dengan jasadnya, akan meninggal dunia, datanglah al-basyir, seorang yang memberikan atau malaikat yang memberikan kabar gembira atau kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Bima huwa sa'irun ilaihi, dengan apa yang akan dia temukan, yakni ketika seseorang meninggal dunia, teman-teman, itulah saat-saat yang gaib dinampakkan. Hari ini, Pak, kita berbicara seperti ini kan sifatnya ilmiah ini. Ilmiah kita berdasarkan konsep Al-Quran, berdasarkan konsep hadis, dan apa yang disampaikan dibicarakan oleh para ulama salaf. Ini kan sifatnya ilmiah. Dan ini namanya derajat pertama dalam hal ilmu. Apa ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan apa? Ilmu al-yaqin. Ya, sebut dengan ilmu. Jadi ilmu itu terbagi pada 3 kata para ulama tentang kebenaran. Pertama ada namanya ilmu al-yaqin. Yang kedua ada namanya ainul yaqin. Yang ketiga ada namanya hakul yaqin. Apa bedanya, Pak? Kalau ilmu yakin, ini sifatnya keyakinan yang dibangun di atas ilmu, di atas petunjuk, ada dasar ilmiah. Jadi kalau Bapak, Abu Ikram mau bicara,
Di dalam kuburan nanti orang beriman akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Setelah itu dia akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk jawab pertanyaannya dan dibukakan pintu surga kepadanya di mana dia akan tinggal nanti. Di mana Bapak tahu itu? Dari petunjuk Nabi SAW. Berarti apa? Ilmu beliau adalah ilmu yaqin, di atas dasar ilmu. Yang kedua teman-teman ada namanya ainul yaqin. Apa itu ainul yaqin? Ain mata. Dia akan melihat sesuatu itu benar-benar nampak di depan matanya. Nah ini terjadi ketika apa? Ketika sakaratul maut, ketika di dalam kuburan, dan ketika di padang mahsyar. Yani sesuatu yang hari ini kita dengar akan benar-benar wujud nampak di hadapan kita. Oh ternyata kubur apa? Kita kan bicara malaikat nih. Mana malaikat? Tidak pernah kita ketemu malaikat. Tapi ketika sakaratul maut, malaikat apa kata Allah tadi? Tatanazzal. Al-malaikatu, malaikat akan turun menurun kepadanya, terus-terusan turun kepadanya. Dan kita melihat, oh inilah malaikat. Inilah malaikat. Kapan itu? Ketika di alam gaib, ini alam yang kedua. Alam ketika orang apa namanya mau meninggal dunia. Dalam kuburan juga demikian. Dinampakkan baginya surga dan dinampakkan baginya neraka. Kalau engkau beriman dahulu kepada Allah, di sini tempatmu. Kalau dulu kafir engkau kepada Allah, di sini tempatmu. Surga dan neraka diperlihatkan. Sana itu apa? Ainul yaqin. Akhirat juga sama. Ketika di akhirat semua orang bangkit dalam keadaan kita tidak memiliki, dalam keadaan bertelanjang, tidak memiliki sandal dan keadaan tidak berkhitan. Ternyata di harapan kita sudah ada semua manusia hadir bersama kita. Bahkan hewan-hewan dibangkitkan. Ada surga, ada neraka. Saat itu apa Pak? Ainul yaqin. Masih ainul yaqin. Nah, yang ketiga, setelah seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, di sana baru berlaku ilmu tingkatan yang ketiga. Apa itu Pak? Hakul yaqin, yakni keyakinan yang sebenar-benarnya. Di mana dia benar-benar telah merasakan itu. Di mana dia merasakan hal itu. Oleh karenanya kita masih di tingkat yang pertama. Tingkatan yang pertama. Nah, kita cukup membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW atau yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kalian akan diberikan bergembiralah dengan surga yang dahulu dijanjikan kepada kalian ketikala di dunia, ya, dikala di dunia. Dan ini masih bersifat ainul al-yaqin. Ini surga dinampakkan pada saat-saat yang mulia ini. Baik. Kemudian kata Nabi tadi SAW, ketika orang-orang beriman sudah nampak apa yang dikabarkan oleh Allah sudah wujud nampak di hadapan matanya, fa ahabba ilaihi an yakuna laqiyallahu ta'ala, maka di saat itu dia rindu untuk segera bertemu Allah. Jadi ketika orang beriman sudah nampak surga, nafasnya tersengal-sengal, ya. Dia nampak surga, saat itu baru tumbuh rasa cinta, rindu dia dengan itu bertemu dengan Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan mencintai kematian. Sehingga fa'habballahu liqa'ah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengan orang beriman. Beda hanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir apa Pak? Ketika ruhnya mau berpisah dengan jasad, maka dia meronta-ronta. Tolong jangan matikan saya. Kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia. Kenapa Pak? Dia sudah nampak apa yang dulu pernah dia dengar di dunia. Kalau hari ini kan banyak orang kafir, surga, cerita neraka, cerita lama itu, lagu lama. Tapi ketika sudah meninggal dunia, dia akan melihat dengan ainul yaqin. Tapi sudah ketika di akhirat sudah masukkan ke dalam neraka, maka akan mereka rasakan dengan apa? Hakul yakin, keyakinan. Oh, inilah yang dahulu dia apa? Hadzal ladzi kuntum tu'adun. Ini dahulu yang dijanjikan kepada kalian di dunia. Ya. Kata Allah dalam surah At-Tur, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Hari ini masuklah kalian ke dalam neraka ini. Mau sabar, mau tidak sabar sama saja. Iya. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Setelah mereka dalam neraka diejek oleh Allah. Apa kata Allah? Ini neraka, apakah ini dusta atau sihir? Benar tidak surat neraka ini? Padahal mereka sudah ada dalam neraka. Sebagai apa? Bentuk ejekan. Kenapa dulu kalian tidak membenarkan informasi yang disampaikan oleh para nabi dikala di dunia? Baik. Kemudian berikutnya, kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini bahasan daripada apa? Penjelasan yang lebih rinci. Kata Allah, dan kamilah pelindung-pelindung kalian di mana? Di dalam kehidupan dunia. Ya, di dalam kehidupan di dunia. Kenapa? Karena orang beriman pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah lah, dialah wali. Apa itu wali? Penolong. Atau penolong Andre? Apa itu penolong? Yang mensupport, yang membantu, menjaga kita, memberikan segala suatu kebutuhan kita. Inilah wali kita. Siapa itu? Allah Rabbul Alamin. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali ya bagi orang-orang beriman, penolong kita. Dan inilah teman-teman benteng terakhir kita. Umat Islam dari zaman ke zaman sampai hari ini, benteng terakhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kalau dari sisi persenjataan kita akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, dan itu berlaku dari masa dahulu sampai masa sekarang. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memegang dunia di kala itu, Pak? Siapa? Romawi dan Persia. Polisi dunia lah kalau di masa sekarang. Ya, Amerika dan Rusia itu. Kalau ini bergembor-gemborkan gitu ya. Tambah satu lagi Cina. Kenapa? Mereka kokoh dalam persenjataan, teknologi maju di masa ini, di masa mereka. Kemudian mereka memiliki prajurit perang yang ratusan ribu banyaknya. Kokoh dihargai dari masa itu. Adapun Nabi dan para sahabat jumlah mereka sedikit, persenjataan pun sedikit. Meskipun demikian, karena apa? Karena Nabi dan para sahabat mereka mengaplikasikan agama dengan benar, mentauhidkan Allah dengan jujur, sehingga Allah menolong mereka. Apa yang terjadi, teman-teman? Islam berjaya di masa itu. Dan itu kadang tidak masuk dengan hitungan matematika kita, Pak. Masa Nabi dan para sahabat dengan keterbatasan bisa mengalahkan apa? Kondisi dunia. Dan ini juga yang kita lakukan, yang kita yakini hari ini, ya, bahwasanya benteng terakhir kita adalah Allah Rabbul Alamin. Bisa jadi saudara kita dibunuh di Suriah, ya, dizalimi di apa namanya kaum muslimin yang berada di beberapa tempat, bahkan di Palestina sekarang dizalimi oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka unjuk senjata, seakan-akan darah kaum muslimin adalah darah yang apa yang yang tidak berharga. Tapi ketahuilah teman-teman, di belakang kita ada Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita, teman-teman. Allah kalau berkehendak gampang untuk memperbaiki urusan ini, urusan umat ini. Kita sekarang kan dalam kondisi apa namanya umat Islam tertindas di mana-mana. Fase-fase kaum muslimin itu lemah di puncak kelemahan. Hari ini nih teman-teman. Pernah disampaikan oleh Nabi SAW, Yushiku an tada'a alaikumul umam. Akan datang masanya kalian itu dikerubungi oleh manusia-manusia berbagai bangsa di dunia ini. Ya, kama tada'al al-aklatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang lapar menghubungi makanan. Ini ngambil, ini comot, ini membunuh, ini membantai, ini menghinakan, segala macam. Ya, inilah masanya. Bisa jadi ini adalah masanya, masa kita di titik kelemahan. Akan tetapi puncak kelemahan ini akan berakhir dengan apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Kejayaan, keberhasilan dan kemenangan akan berpihak nanti kepada orang beriman. Kapan itu, teman-teman? Dan ini sebenarnya sabda oleh Nabi SAW. Allah akan mengutus di fase terakhir, yakni adanya pemimpin yang akan menyatukan umat ini di atas manhaj an-nubuwah, di atas petunjuk Nabi SAW. Siapa itu? Al-Imam Mahdi. Dan ini sebagaimana datang dalam hadis yang hasan atau sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, Al-Mahdiyu minna, min ahlil bait. Sesungguhnya Imam Mahdi itu adalah dari keturunan kami. Ini di keturunan Fatimah radhiyallahu anha warḍaha. Wa yuslihu Allahu wa yuslihu Allahu lailatan wahidah. Maka Allah akan memperbaiki Imam Mahdi tadi dalam satu malam. Dalam satu malam. Di antara maknanya kata para ulama adalah Allah akan menjadikan Imam Mahdi dalam satu malam atau di malam hari, dia akan langsung dikenal. Allah perbaiki keadaannya, jadikan dia orang yang benar-benar bertakwa, memiliki ilmu dan pengetahuan, kemudian semua orang mengenal dia, dan tiba-tiba kaum muslimin berbayat kepadanya. Para ulama, ini dalil menunjukkan Allah memperbaiki urusan umat ini ketika mereka di titik kelemahan, di puncak kerusakan, di mana musuh-musuh menghabiskan kita atau membunuh kita, dan di saat itulah Imam Mahdi muncul dan Allah perbaiki seluruh umat ini, sehingga Imam Mahdi memimpin dunia dalam masa 7 tahun dalam kondisi negeri makmur dan sentosa. Bagaimana, coba perhatikan teman-teman, bagaimana Allah memperbaiki keadaan umat ini. Keadaan umat ini. Oleh karenanya teman-teman, ini benteng terakhir kita. Jangan khawatir, hidup ini Allah adalah penolong orang beriman. Baik. Kemudian, kapan Allah tolong kita lagi? Wa fil akhirah. Dan kami akan menolong kalian ketika kalian berada di akhirat. Di akhirat mencakup mana, teman-teman? Sakaratul maut, dalam kuburan, di alam kubur, dalam barzakh, dan ketika kita dibangkitkan. Bangkitkan proses dengan segala sesuatu huru hara yang terjadi di hari kiamat sampai masuk ke dalam surga. Ini adalah huru hara yang kita butuh sekali kepada pertolongan Allah, Rabb kita, Rabbul Alamin. Nah, di saat itulah pertolongan Allah akan menyamai kita. Syaratnya apa tadi? Katakan Allah adalah Rabb kita, yang kita imani, kita praktekkan dalam perbuatan, dan kita lakukan segala sesuatu konsekuensinya. Baik. Walaupun istiqamah di sini, teman-teman,
Ya, yang dititik beratkan adalah istiqamah di atas tauhid dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pemikiran, keyakinan. Tapi juga yang dituntut adalah istiqamah, bisa jadi turunan keduanya adalah istiqamah melakukan apa? Amal-amal ketaatan, terutama amal-amal yang wajib. Jaga sholat, jaga puasa, jaga berbakti ke orang tua, dan hindari mengabaikan daripada semua itu. Jangan sampai tidak sholat pula, karena urusan kerja, absen sholat zuhur. Karena urusan nikah, absen sholat isya. Gak boleh, Pak. Pak Andrian kalau nikah, waktu sholat masuk, izin dulu sama calon mertua, sama mertua. Pak, saya mau sholat dulu. Jangan gara-gara hanya berapa namanya, hanya wedding, Anda meninggalkan sholat. Malu gitu. Nah, istiqomah di atas itu. Istiqomah juga apa? Istiqomah meninggalkan maksiat. Apa? Istiqomah apa di atas ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini juga butuh istiqomah, tentu. Ya, apalagi di zaman kita sekarang, saya dan kita semua teruji dalam hal ini, diuji dalam hal ini. Ini banyaknya fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang menyambar-nyambar di sekitar kita. Bahkan di tangan kita, di kantong kita, ditaruh ini ada syahwat di sini. Anda mau buka HP, mau buka YouTube atau apa, kita ada niat buku, mungkin mau lihat ceramahnya Ustadz Fulan contohnya kan, kita mau cari ilmu. Muncul apa? Ternyata wanita yang tidak benar. Ya kan, foto-foto dan segala macam. Ini tantangan. Tapi meskipun demikian, di sinilah butuh keistiqomahan. Butuh keistiqomahan. Kemudian juga istiqomah yang lain adalah turunannya istiqomah di atas sunnah, istiqomah untuk tidak berbuat bid'ah, istiqomah di atas amal-amalan yang apa mustahab, ya kita jaga. Kalau bisa teman-teman ada amalan mustahab yang kita jaga, amalan sunnah, contoh sholat duha, sholat yang lainnya ya, yang kita jaga. Ada pegang satu amalan sunnah yang bisa kita pegang sampai kita di hari tua, satu atau dua dan segala macam, ya. Baik. Kemudian berikutnya, kata Allah juga, reward untuk mereka yang istiqamah di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan, nuzulan min ghafurir rahim. Ya, afwan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di mana kalian di dalam surga itu nanti bagi kalian segala sesuatu yang kalian inginkan. Apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, yang pengen kalian, maka Allah akan berikan langsung. Ya, teman-teman, dunia ini apakah semua yang kita inginkan dapat? Enggak. Coba persentasenya berapa, Bang? Berapa persentase kehidupan ini? Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Dari 10 daftar tabel menu yang kita inginkan, berapa yang dapat? Cuma kadang 1, 2, 3, 5 paling banyak. Paling banyak. Artinya apa? Dunia bukan tempat semua yang kita inginkan wujud. Ada. Tidak. Karena sifat ini berlaku di mana? Di dalam surga. Kata Allah apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalamnya kalian akan menemukan apa saja yang kalian diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Indah tak, Bang? Indah sekali hidup seperti ini, Bang. Semua yang kita inginkan dapat. Hal ini sebagaimana firman Allah di surah Az-Zukhruf juga, ya, apa? Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa, yang dihasratkan oleh jiwa, dia akan ada langsung. Tanpa nunggu, Bang Adir. Tanpa nunggu. Iya. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwa kita? Pengen apa? Pengen kentang goreng, pengen buah-buahan, pengen segala macam lah. Maka dia langsung dapat datang. Tanpa nunggu. Kadang, Pak, kalau di dunia ini ada uang pun, bagi kita ke restoran, sudah bayar, masih nunggu, Pak. Dan nunggu itu ujian, Pak. Ujian yang tidak enak dalam dunia, Pak. Menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kalau pasti ya, kalau nggak pasti gimana? Sulit, berat tuh. Di surga tidak demikian. Wataladzul ayun, dan pandangan mata yang enak, kemanapun pandangan mata kita jatuh, di sana ada kenikmatan. Iya, idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dimanapun mata kalian jatuh memandang, di sana ada kenikmatan dan kerajaan yang luas. Ya, inilah surga. Beda dunia ini. Dunia ini kita lihat ke kanan nikmat, lihat tengah meragukan, lihat kiri menyedihkan. Inilah dunia. Pulang ke rumah kadang dapat canda tawa istri, dapat kegambiran anak-anak. Tapi justru tidak jarang pula kadang istri ngomel, anak-anak kadang nggak mau, rewel, nggak mau diatur. Pergi ke tempat pekerjaan, kadang persaingan dengan kawan-kawan di sesama sesama pekerja, iri dengan tetangga, ini segala macam. Inilah dunia. Mau diapakan lagi? Oleh karenanya, tempat yang full dengan kenikmatan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkenan memberi saya dan kita semua kaum muslimin serta orang tua kita yang muslim yang telah mendahului kita
Mudah-mudahan Allah beri mereka ampunan serta surga Allah, surganya yang seluas langit dan bumi. Baik. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan di dalam surga itu akan memperoleh apa saja yang kalian minta. Apa saja yang kalian minta. Sampai datang dalam hadis seseorang meminta ayam dalam asal disebutkan ketika dia meminta diturunkan daging panggang dan sebagainya, maka itu akan turun langsung. Bahkan sebagian para ulama salaf mengatakan ketika seseorang meminta, ya Allah berikan aku seorang istri yang cantik dari bidadari, maka dia akan diberikan langsung istri yang cantik dan baik. Ya. Ini di dalam surga. Nuzulan min ghafurir rahim, dan itu adalah sebagai hidangan. Sebagai hidangan bagimu dari Allah, ya, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan inilah bentuk bagaimana bagusnya Allah dalam menservis, di dalam berbuat baik kepada kita. Buah daripada apa, teman-teman? Tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Serta diikuti dengan apa? Istiqamah di atas di atas amal-amal saleh, ya, dalam amal-amal yang wajib, dan meninggalkan segala sesuatu yang mengabaikan atau yang berbau maksiat. Ini buah istiqamah. Dan istiqamah, teman-teman, maknanya apa istiqamah, teman-teman? Konsisten, ya. Itulah secara bahasa kita. Namun boleh diketahui, istiqamah itu, ya, bukan berarti seseorang istiqamah, dikatakan istiqamah tidak pernah jatuh pada kesalahan, tidak juga. Yang namanya istiqamah itu adalah seseorang berupaya semaksimal mungkin menjaga nilai-nilai ketaatan, terutama dalam masalah-masalah besar. Dia menjaga tauhid dan berbuat syirik, dijaga amalan-amalan wajib, ya kan? Kemudian dia tidak pernah meninggalkannya. Kemudian dia menjaga jangan sampai jatuh kepada dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa kecil tidak ada yang selamat. Hatta orang istiqamah sekalipun. Karena yang Allah katakan dalam surah An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illa lamam. Itu orang yang Allah puji adalah orang yang akan mewarisi surga adalah orang yang yajtanibunal kaba'ir. Mereka menjauhi dosa-dosa besar. Wal fawahish, dan dosa-dosa yang keji. Dosa keji apa contohnya? Zina, liwat, semacam orang-orang melakukan LGBT, itu fawahish. Selama mereka menjauhi itu, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil ada selamat. Nah, di sinilah kita butuh sholat, istighfar, sehabis sholat kita istighfar, ya, doa dan semisalnya. Amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudah pula dengan dosa kecil, tidak. Iya, jauhkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Kata para ulama, la tusaghiranna sagiraha wa kabiraha. Iya. Jangan kalian menganggap remeh dosa kecil. Iya. Kenapa? Fa innal jibala minal hasa. Karena bukit itu adalah kumpulan daripada kerikil-kerikil kecil, pasir-pasir yang kecil. Kalau dosa kecil numpuk dan kita merasa enjoy dengannya, maka lama-lama dia menjadi menjadi bukit. Jangan remehkan dosa kecil. Tetapi dosa kecil tidak ada yang selamat daripadanya. Karena Nabi SAW mengatakan hal itu. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam jatuh kepada kesalahan. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah, teman-teman, setelah Allah memberikan kabar gembira tentang orang beriman, mereka bagaimana balasan atas perbuatan mereka semasa di dunia dengan kondisi mereka yang sangat mulia di puncak kemudian di akhirat, maka Allah menyebutkan tentang tentang posisi orang-orang yang orang-orang yang mulia, orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah? Satu, wa amila salihan, dan dia melakukan amal saleh. Dan yang ketiga, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah bahagian daripada orang-orang Islam. Baik. Ini ayat yang Masya Allah, teman-teman, banyak sekali memiliki ilmu dan petunjuk yang sangat agung. Satu, kata Allah di sini, Allah memberikan istifham, ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa masuk orang di sini? Para ulama seperti At-Tabari dan yang lainnya mengatakan, menukilkan tafsirannya, makna daripada waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, yakni dia adalah Rasulullah. Ya, ini tafsiran pertama. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah? Maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagaimana perkataan Imam As-Suddi. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina da'a ila Islam. Ini maksud dengan ini adalah yakni Nabi Muhammad SAW ketika mengajak manusia kepada tauhid, kepada Islam.
Jadi siapa yang lebih baik manusia dibanding Muhammad? Tidak ada, Pak. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya. Iya, Nabi pernah mengatakan, Ana Sayyidu Bani Adam, yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah penghulunya seluruh anak Adam di hari kiamat. Bukan karena aku sombong, tidak. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada beliau. Dan kita tahu Nabi kita SAW adalah manusia yang paling tawadhu, orang yang sangat rendah hati. Namun itu sebagai bentuk mengucapkan karunia yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ini tafsiran pertama. Kemudian tafsiran yang kedua, siapa yang dimaksud dengan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Yani orang yang mengajak kepada apa, teman-teman? Orang-orang yang mengajak kepada tauhid. Dan ini termasuk para dai. Para dai, para ustadz yang mereka mengajarkan manusia dengan ilmu, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah dan meninggalkan lawannya. Ini adalah orang yang apa? Yang terbaik. Orang yang terbaik. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini tafsiran yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga, teman-teman, maksud daripada ahsanu qawla mimman da'a ilallah, yakni adalah al-muadzin. Al-muadzin. Yakni siapa yang paling baik pernyataannya, perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya adalah muadzin. Kenapa muadzin di sini? Karena muadzin adalah orang yang menyuruh kepada kalimat tauhid dan itu disuruhkan dengan suara yang kencang. Dan ini adalah bentuk kata para ulama ya, menunjukkan dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang azan. Orang yang azan. Orang yang azan menjadi muadzin, maka ini keutamaan pahala yang besar bagi mereka. Ya, kenapa? Karena Allah menjadikan rekomendasi. Siapa yang paling baik perkataan daripada seorang muadzin? Ini orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada salat, menyatakan ikrar setiap saat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak daripada kecuali Allah. Aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Setiap waktu diulang itu. Dan orang mendengar. Bahkan datang dalam hadis yang lain, ucapan apa? Ucapan yang diucapkan oleh muadzin itu akan disaksikan oleh seluruh benda makhluk yang hidup ataupun makhluk yang kering ataupun makhluk yang basah. Batu, pohon, kayu dan segala macam akan menjadi saksi apa atas ucapan yang dikatakan oleh muadzin tadi. Oleh karenanya azan diusahakan dengan suara yang kencang, suara yang plong dan panjang. Nabi SAW ketika menunjuk muadzin, siapa yang beliau tunjuk? Suara yang paling bagus itu Bilal bin Rabah. Beliau orang Afrika, tapi suaranya sangat nyaring dan kencang. Dulu kan ada mikrofon, Pak. Kalau azan dahulu bisa terdengar di Sentaro Madinah, karena Madinah memang kecil. Nggak seperti sekarang, sekarang udah banyak bangunan tinggi. Azan pun mungkin kalau tidak ada mikrofon mungkin tidak dengar berapa meter. Dahulu kan tanah, apa namanya, datar. Gitu. Jadi suara itu bisa menyebar kemana-mana. Cepat. Nah ini keutamaan muadzin. Iya. Dan di antara keutamaan muadzin juga kata Nabi SAW, atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah al-muadzin. Orang yang paling panjang lehernya nanti dari kiamat adalah para muadzin. Kenapa? Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Sampai suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan begini, laulal khilafah lakuntul muadzinan. Andaikan kalau bukan karena urusan pemerintahan, karena urusan khilafahan, maka aku menjadi seorang muadzin. Kenapa? Besarnya pahala seorang muadzin. Sampai-sampai para ulama khilaf. Mana yang besar, pahala imam atau pahala muadzin? Mana yang besar? Kenapa? Karena banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan azan. Keutamaan azan. Nah, ini maksud daripada ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Baik. Kemudian wa amila salihan. Dan setelah itu mereka mengajak manusia ke jalan Allah dan dia melakukan amal saleh. Ini dalil menunjukkan orang mengajak kepada ilmu dan dia berupaya setelahnya semaksimal mungkin untuk melakukan apa? Amal saleh. Beramal dia. Dia ngajak kepada kebenaran dan dia mengamalkan. Dia mengajak melarang orang dari kemungkaran dan dia meninggalkan. Itu yang diutamakan. Ya, jangan justru seperti lilin membakar diri demi menerangi orang lain. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, tidak dianjurkan. Tahu lilin mana? Dia bakar dirinya itu apa? Biar orang-orang terang kan? Tapi dia sendiri justru meleleh. Dan ini tidak dibolehkan. Ini tidak perbuatan yang tercela. Seorang dai adalah orang yang mengajak kepada kebenaran dan dia berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmunya yang diajarkan kepada manusia. Baik. Kemudian berikutnya wa amila salihan. Ada juga yang mengatakan di antara wa amila salihan adalah ya sebenarnya disebutkan oleh oleh Qais ya dari Qais bin Abi Hazim. Maksud daripada wa amila salihan ya dan dia beramal saleh yaitu as-salatu ma bainal adhani ila al-iqamah. Itu dia melakukan setelah dia adzan tadi seorang muadzin, maka dia melakukan salat yang dia di antara dua adzan dan iqamah. Jadi dia
ngajak orang kepada untuk azan. Kemudian setelah itu dia melakukan salat sunat dua rakaat antara azan dan iqamah. Baik, ini makna wa amila salihan. Kemudian yang terakhir, wa qala innani minal muslimin, dan setelah itu dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah bahagian daripada kaum muslimin. Kata Tabari rahimahullah, ai innani mimman khada'a lillahi bitta'ah. Sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang yang menyerahkan diri ya, atau menyerahkan diriku kepada Allah dengan ketaatan. Wa dzalla lahu bil ubudati, dan aku menghinakan diri kepada Allah dengan cara beribadah. Wa khasha'a lahu bil imani bi wahdaniyatihi, dan aku menjadi tenang dan khusyuk kepada Allah dengan keimanan dan mengesahkannya. Jadi maksud innani minal muslimin, dan ini adalah amalan ketiga yang terbaik. Yakni dia menyatakan dirinya bahwasanya aku ini adalah salah satu daripada orang Islam, ya. Dan ini menunjukkan teman-teman tawadhu yang diajarkan dalam agama kita. Di mana orang setelah mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian dia berupaya mengamalkan ilmunya, dan setelah itu dia mengatakan, saya ini adalah salah satu daripada kaum muslimin. Coba indahnya bahasa yang diajarkan oleh Allah. Wa qala innani, sesungguhnya aku minal muslimin, adalah bahagian daripada kaum muslimin. Ini menunjukkan apa, Pak? Dia tidak ego, tidak membanggakan diri. Mentang-mentang dia orang besar, orang kaya, menjadi orang syekh, menjadi ustaz, menjadi apa? Dia tidak banggakan diri. Dia mengatakan, saya ini tidak lain kecuali adalah bahagian daripada kaum muslimin. Dan ini menunjukkan teman-teman tawadhu yang diajarkan dalam agama kita mesti kita pegang. Kenapa? Karena orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Akan angkat derajatnya. Apapun orang yang sombong, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, apapun bentuk pencapaian kita, maka hendaklah kita tawadhu kepada Allah. Tawadhu kepada kaum muslimin, ya. Bahkan dan orang yang paling bagus dalam mempraktikkan tawadhu siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, Allah tetap perintahkan tuh. Kata Allah dalam banyak beberapa ayat, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tawadhu, rendahkan sayap di hadapan para sahabat. Jangan sombong. Coba Nabi tetap diajarkan dari langit tentang keutamaan atau sifat tawadhu. Ya, dan ini cara yang melanggengkan keindahan kita dalam persaudaraan, teman-teman. Keindahan kita di dalam Di dalam persaudaraan. Tidak ada gap yang membedakan antara pemimpin dengan bawah. Ya. Tidak ada gap membedakan satu dengan yang lain, walaupun kita berbeda dalam status strata sosial. Namun kita satu sebagai kaum muslimin. Saya ini adalah bagian daripada kaum muslimin. Dan ini juga pernah ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini. Maksud daripada, coba perhatikan di sini, ada beliau menyebutkan faedah tentang surat ini, tentang ayat ini. Kata beliau, di antara faedah yang beliau ajarkan adalah yang kata beliau faedah yang ketujuh, ya. Faedah yang keenam kata beliau, ai annahu yanbaghi lil muslim an yakuna azizan bidinihi wa an yu'lina bihi. Ya, wa an yaqulu innani minal muslimin. Pertama, di antara faedah yang beliau ajarkan adalah ketika seseorang mengatakan sesungguhnya aku orang Islam, pertama adalah beliau hendaknya seorang muslim itu bangga. Dia bersyukur dan berani bangga menampakkan keislamannya, terutama di hadapan musuh-musuh. Dan mengatakan saya ini adalah salah satu daripada orang Islam. I am Muslim. Mesti bangga. You should approach Bang Andrian. Bangga dengan apa? When somebody call you Muslim. Jangan, karena sebagian orang tidak bangga, Pak. Sehingga ketidakbanggaan apa? Dia tidak berani mengatakan dirinya Muslim, bahkan seluruh atribut-atribut yang menunjukkan dia Muslim dihilangkan dari dirinya. Tak berjenggot, jenggotnya ada tapi dipotong, Pak, dipangkas. Pakaiannya apa? Pakaian orang-orang Western, kayak pakaian gaul gitu. Tidak ada nilai-nilai seorang Muslim, ya. Ini bentuk yang tidak baik. Kata Syekh Muslimin adalah dia aziz, bangga dengan keislaman, bukan sombong, tidak, tapi bangga. Saya bangga sebagai seorang Muslim. Ya. Kemudian, dan dia tidak boleh malu. Wa alla yastahi idza qila lahu annahu muslim. Dan dia tidak malu ketika, apakah Anda muslim? Ya, saya muslim. Akan dia senyum dan bangga. Ya, satu teman-teman. Yang kedua kata beliau, faedah berikutnya adalah yang ke-8 dari tafsir beliau,
Al-isyaratu ilal mu'akhah bainal muslimin. Ini adalah isyarat yang menjelaskan tentang bagaimana menjaga persaudaraan sesama kaum muslimin. Karena Allah dengan berdasarkan firman Allah, minal muslimin ay bahagian daripada salah seorang daripada orang Islam. Isyaratun ila annani ka wahidin min haula la iftiraqa anhu. Yani isyarat memberikan penjelasan maksudnya aku ini adalah salah satu daripada kaum muslimin. Kaum muslimin adalah saudara saya dan saya adalah salah satu bagian dari mereka. Saya bukan pimpinan mereka, saya bukan orang terhebat dari mereka, tidak. Menunjukkan apa? Dia tidak mau mentazkiyah diri. Tawadhu apa? Tawadhu. Sehingga apa? Perjalanan apa? Persaudaraan kaum muslimin terjaga. Kemudian terakhir yang bagus kata beliau, al-faidah tsaminah, pelajaran yang ke-8 kata beliau di tafsir panjangnya. Al-isyaratu ila al-mu'akhati bainal muslimin. yakni isyarat tentang apa? Apa? Afwan, ya. Dan kata beliau, waqala innani muslim, dan aku dan ucapan yang mengatakan tentang aku adalah orang muslim, li'annal insan qad ya'tazzu biqauli innani muslim. Ya. Seseorang bisa jadi dia sombong kalau mengatakan I am a muslim, saya adalah seorang muslim. Tapi di ayat ini Allah mengajarkan apa? Innani minal muslimin. Jadi aku ini adalah bahagian dari sekelompok orang-orang itu, orang-orang mulia itu. Ya, dari orang-orang Islam itu. Saya bagian dari mereka. Allah tidak mengajarkan ini muslim. Saya ini muslim. Kalau yang muslim biasanya kata Syekh Ibnu Taimiyah, ini bisa membawa seseorang kepada kesombongan, mentazkiyah diri. Oh, saya ini muslim, ini saya ini dan segala macam. Paham, teman? Oleh karenanya beda antara ini muslim dengan innani minal muslimin. Beda tuh. Kalau ini muslim, bangga dia. Saya ini apa? Saya ini mudir. Saya ini direktur gitu. Tapi beda orang mengatakan saya ini adalah salah satu daripada apa? Pegawai-pegawai yang ada di sini. Mana yang tahu, Pak? Tahu yang kedua. Walaupun dia tinggi apa jabatannya. Paham, teman? Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Oleh karenanya, nilai-nilai seperti ini adalah kita amalkan, dan saya dan kita semua, agar kita bisa apa namanya, bisa menjaga ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Terkadang teman-teman, retak dan perpecahan di antara kaum muslimin sebabnya apa? Karena merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, dan orang-orang yang selain kita harus kita jadikan apa bawaan kita, surga kita. Tidak. Hendaklah sesama kaum muslimin kita saling mencintai, apalagi sesama ahlus sunnah. Kita ahlus sunnah adalah orang yang sedikit. Al Hasan Al Basri pernah memberikan nasihat, ya ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, ya tarafaku, hendaklah kalian hendaklah kalian saling berkasih sayang, saling mencintai sesama kalian. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Innakum min aqallin nas, sesungguhnya kalian di dunia ini adalah orang yang paling minoritas. Karena jangan sampai kita karena sebab hasad, benci, ya, masalah-masalah pribadi membuat pecah, membuat kerusakan di antara di antara kaum muslimin. Orang Islam itu satu, bersaudara. Mereka bagikan satu tubuh, mereka akan bagikan satu bangunan, dan nilai-nilai ini hendaklah kita jaga sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayatnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Mau orang Aceh, mau orang Padang, mau orang Surabaya, mau orang Abad, mau orang Arab, orang dari mana saja. Kalau dia Muslim, Ahlus Sunnah, kita semua bersaudara. Tidak perlu tanya KTP Anda mana, tidak. Nasional Anda orang mana, tidak perlu tanya. Kita adalah orang Muslim yang bersaudara. Demikian kiranya ayat ini yang bisa kita baca untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi nasihat untuk saya dan kita semua, serta siapapun yang mendengarkan pembelajaran malam ini. Dan kita tutup dengan wassalamualaikum wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.